Ada promo apa saat ini di BJB? Ada program apa aja nih, Mbak? Di kita saat ini ada promo. Wah, orang pecel lele pinggir jalan tuh 5 juta lebih loh, Mbak. Ya bisa jadi Pak Aryo, ya, omset perharinya juga bisa besar itu. Itu makanya. Tapi kita kira-kira bisa nggak tuh dengan tempat yang seperti itu? Salam properti. Selamat pagi Sobat Tangkas, kembali lagi dengan saya Aryo Halendra, Marketing Supervisor Tulip Rangkas Residen. Saat ini kita lagi jalan-jalan, lagi bermain di Bank BJB. Saat ini saya ditemani oleh Mbak Sinta Kumala sebagai Junior Account Officer KPR ya Mbak? Ya betul. Assalamualaikum Pak Aryo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya ditanya. Iya dong. Oke, jadi sebelumnya kita di sini sudah melakukan protokol kesehatan. Saat ini pun saya sudah divaksin. Mbak Sinta sudah divaksin? Sudah, alhamdulillah. Boleh ya, Bumil vaksin? Boleh ya? Oh boleh. Iya, udah ada aturannya kan? Oh, udah ada aturannya ya. Saya harusnya agak-agak ngeri karena itu. Oke, jadi kita langsung aja ya. Mbak Sinta, ini ada beberapa pertanyaan nih dari sobat-sobat Tangkas kita ini yang lagi kepo-kepo. Ya, kepo tuh bukan yang Korea itu ya, kepo. Oke, Mbak, BJB itu Bank BJB, kepanjangannya dari Bank Jawa Barat, benar? Bang Jabar Banten. Oh, Bank Jabar Banten. Nah, iya. Bank Jabar Banten. Oke, itu termasuk bank pemerintah, bank swasta, atau BUMN? Oh, baik. Sedikit ini ya Pak ya, tadi Bank BJB, awalnya Bank BJB itu Bank Jabar Banten, tapi sekarang kita sebut aja semuanya Bank BJB gitu ya. Oke, jadi bukan singkatan lagi ya? Bukan. Oke, siap. Nah, Bank BJB itu sebenarnya Bank BUMD. Badan Usaha Milik Daerah, karena kan saham terbesarnya itu milik pemerintah daerah ya, baik Jawa Barat dan juga Banten. Oke. Tapi saat ini Bank BJB udah tersebar Pak Aryo di seluruh Indonesia. Wow. Gitu, jadi ya. bukan milik Jadi, Banten sama Jawa Barat doang ya? Iya, bank umum. Oke. Udah tersebar di seluruh Indonesia, di Sumatera sudah ada, ya di Bali, Kalimantan, Sulawesi semuanya sudah ada. Jadi cabang-cabang kita sudah tersebar luas lah di seluruh Indonesia. Oke, gitu. jadi ini udah, tapi hampir sama seperti bank-bank lainnya ya. Betul. Jadi bentuknya udah tersebar, kayak bank swasta, saya nggak usah sebutin merek. Ya. Saya nggak disponsori kita hari ini soalnya. Oke, apa namanya, jadi dia udah seperti bank-bank swasta atau bank BUMN lainnya yang udah tersebar seluruh Indonesia dari ujung Aceh sampai ke Papua ya. Udah nyampe Papua belum? Belum. Masih secepatnya ya. Ke depannya ya. Ya, jadi betul. udah nyampe Indonesia Sulawesi. Barat, sama Indonesia Tengah baru ya. Timur belum. Ya. Belum. Semoga nanti tahun depan ya. Amin. Dan, Pak, nanti di ekspansi, nanti saya ngerekrut ngelamar jadi BJB, boleh nggak? Monggo. Enggak, umurnya udah nggak masuk. Hire ya. Iya, umurnya udah nggak masuk. Oke, terus karena di sini kita fokusnya ngobrol tentang properti. Oh, gitu. Nah, jadi kita fokusnya ke properti nih, nggak usah ke yang lain-lain. Nanti masalah loan-loan yang lain tuh skip. Jadi hari ini saya mau nanya, Mbak, kita nih sudah kerjasama antara Tulip Rangkas Residen dengan BJB, lebih kurang udah hampir 1 tahun lebih ya. Alhamdulillah juga, ini saya kasih bisikan, BJB itu termasuk kita di Tulip akad terbanyak loh. Alhamdulillah. Terima kasih loh Mbak Sinta untuk bantuannya. Ya, terus terima kasih juga buat Tulip ya, sudah mempercayakan ke Bank BJB loh. Nah, biar nih sobat-sobat Tangkas ngerti nih. Selama ini kan mereka hanya tahu, oh berkas masuk ke Bank BJB, oh berkas masuk sini. Bagaimana sih proses KPR-nya itu dari awal, dari pemberkasan? Berkas apa aja nih kira-kira yang dibutuhkan untuk pengajuan KPR? Untuk swasta dulu, untuk karyawan. Sebenarnya ya kalau untuk pengajuan KPR sama aja dengan di bank lain untuk proses pengajuannya gitu. Di kita juga nerima untuk yang ASN, pegawai swasta, wira swasta dan juga pensiunan ya Pak Aryo gitu. Oh, pensiunan juga bisa? Iya. Wow. Bisa. Pensiunan. Ini berita baru loh. Terus untuk persyaratannya sama aja sih Pak. Untuk ASN sama pegawai swasta ya seperti surat keterangan kerja atau SK pengangkatan pegawai dan juga SK pegawai tetapnya ya. Kemudian slip gaji dan juga rekening koran seperti itu sih, dan juga identitas diri seperti KTP, kemudian NPWP, surat nikah dan juga kartu keluarga seperti itu. Yang penting nanti ketika pihak pengembang masukin ke kita sudah lengkap semua, itu akan langsung diproses seperti itu. Oke, sip. Terus tambahan lagi nih Mbak, kan kita masalah berkas ya, berkas sudah oke. Terus masalah B-checking yang lagi hot nih sekarang nih, B-checking. Kita tuh di BJB itu bisa terima B-checking itu yang bersih pasti terima dong gitu kan. Iya. Maksudnya kita ngomong yang kolektibilitas nih, maksimal call berapa sih
Untuk kolektibilitas 2 ya, dengan DPD-nya 30 hari 30 hari. 30 hari. Ya. Oh, keterlambatan maksimal 30 Betul. hari. Itu masih bisa diterima ya? Ya, tapi kita nanti akan konfirmasi ke konsumennya atau ke calon debiturnya, Pak. Gitu, untuk meminta dilunaskan dulu. Gitu. Lunasin Iya. semua apa di cicilannya dilancarin dulu? Dilancarin dulu aja, Iya. gitu kan. Jadi nanti kolektibilitasnya juga berubah kan ya. Seperti Oke. itu, Oh, gitu. langsung Ya, berubah ya? Gitu. Sebenarnya kalau di BI checking tidak berubah, cuman kan nanti dari pihak bank bersangkutannya gitu akan mengeluarkan surat kan, seperti itu. Oke, wah itu buat teman-teman. Nah, satu lagi nih Mbak, yang saya tertarik dengan kata-kata Mbak Sinta tadi, pensiunan. Ya. Itu boleh, itu dengan syarat apa Mbak? Pensiunan dengan syaratnya payroll di Bank BJB. Oke, itu Sobat Tangkas ya. Bagi Sobat Tangkas yang payrollnya di BJB dan sudah pensiun dan dulunya payroll di BJB, Ya. itu walaupun dia swasta ataupun hanya pegawai negeri, ASN? Kebanyakan sih ASN kalau untuk ASN yang ya. pensiunan Kalau BJB. pegawai negeri jarang ya? Kalau swasta. untuk swasta jarang ya? Iya. Oke, ini buat digarisbawahi buat teman-teman Sobat Tangkas yang udah pensiunan kemarin yang nanya-nanya. Nah, ini di BJB sudah menjawab bahwa ASN khusus yang payroll di BJB dulunya bisa mengajukan KPR di Tulip dengan tenor maksimal berapa lama tuh Mbak? Biasa kalau Sampai maksimal usia 65 tahun. Oh, Tapi jadi- kita ada kategori khusus Pak Aryo. Jadi maksimal kredit lunas itu 1 tahun sebelum usia pensiun. Oke. Maksudnya usia pensiun itu usia si pensiunannya itu kan di kita 65 tahun. Oke. Dibatasinnya ya untuk pensiunan, berarti kan sampai maksimalnya 64 tahun. Itu sudah harus lunas seperti itu. Oke, jadi oke, saya sudah paham Ya, maksudnya. jadi untuk pensiunan usianya sampai 65 tahun. Nah, syaratnya untuk KPR di kita nanti kredit lunasnya itu di usia 1 tahun sebelum 65, jadi 64. Oh, jadi pertanyaan gini, misalnya saya udah saya pensiun di umur 55. Betul. Tapi kan di masa pensiun saya maksimal di 65. Betul. Jadi saya masih bisa ngambil KPR 10 Ya, tahun gitu ya. betul. Oke, itu Sobat Tangkas. Itu ada salah satu tim saya di sini yang lagi mikir untuk konsumennya kayaknya itu. Oke. Nah, untuk prosesnya ya. Jadi kita kembali ke proses KPR tadi, untuk kita udah bahas masalah pemberkasan ya Mbak Sinta. Nah, ini ada yang kepo kemarin. Abis berkas itu dari Bank BJB itu ngapain aja sih? Ini kepo nih Mbak. Ada yang nanya kepo tuh. Kalian tuh ngapain aja gitu loh. Tiba-tiba reject, tiba-tiba approval gitu kan. Maksudnya jadi pengen tahu apakah survei kemana atau bagaimana gitu loh Mbak. Jadi ketika kita terima berkas dari pengembang ya, khususnya dari Tulip, kita lihat dulu Pak untuk berkasnya sudah lengkap atau belum. Kalau misalkan belum lengkap, berarti kan kita konfirmasi ya, baik ke pihak Tulip atau langsung ke konsumennya untuk dilengkapi terlebih dahulu. Setelah lengkap semua, baru kita melakukan kunjungan atau konfirmasi langsung ke pihak nasabahnya gitu. Dan biasanya dari BJB itu langsung datang ke nasabahnya. Ke rumah. Mau ke rumah atau misalkan mau janjian di mana, karena kita kan harus kenal langsung dengan calon debitur ya, jadi harus Ngopi melihat bareng langsung ya gitu. Tapi selama ini kita bisa ke tempat kerjanya, kalau misalkan beliaunya itu sedang bekerja, tidak bisa keluar, kita janjian tempat kerjanya. Setelah nanti konfirmasi verifikasi data dengan calon debitur, kita langsung konfirmasi juga ke tempat kerjanya gitu. Jadi tempat kerja juga sangat mandatori sih. Gitu. Jadi dua itu yang utama ya. Jadi ketemu dengan debitur baik itu di rumah, di tempat kerja boleh, ataupun di luar fleksibel janjian. sih, Oke, ya. siap. Dan juga ke nanti tempat kunjungan kerjanya. ketemu. Kalau misalnya ada janji tempat kerja, jadi langsung double kill nih. Gimana nanti atasan dari tempat kerjanya, apakah di hari yang sama bisa bertemu atau misalkan nanti di lain waktu, seperti itu. Kalau misalkan yang joint income misalkan suami istri gitu, dua-duanya kita kunjungin tempat kerjanya. Dua-duanya langsung dikunjungin ya. Dua-duanya kita juga verifikasi datanya. Oke, jadi Mbak Sinta jalan-jalan terus ya. Alhamdulillah. Nah, oke, ini sedikit pertanyaan dari saya kalau yang ini. Jadi kan kita selama ini proses masih di wilayah bisa dibilang Banten. Nah, kira-kira kalau ada debitur, mungkin dia untuk istrinya atau anaknya yang lagi dari Rangkas Bitung, tapi dia posisi kerjanya contoh kita agak jauh dikit deh, Bandung gitu. Itu bisa nggak di BJB? Bisa. Bisa ya. Iya. Jadi survei sampai ke Bandung. Iya. Kita Mbak Sinta ke kemana-mana Bandung? survei. Iya, ke Bogor, ke Jakarta, survei. Kita lakukan survei Kalau saya main agak jauh dikit, kalau di Surabaya gitu Mbak Sinta? sama.
Disurvei juga tempat kerjanya. Di Surabaya? Tapi kalau misalkan tempat kerjanya itu mengizinkan kita untuk datang ke perusahaannya. Kalau misalkan ada tempat kerja yang mengizinkan kita hanya via telepon, call memo seperti itu. Itu bisa? Ya, kalau memungkinkan bisa langsung ke sana. Karena jadi kan kalau kita misalnya harus tahu juga tempat kerjanya itu di mana. Jadi kalau misalnya kerjanya jauh nih, Surabaya sih, ya kita ngomong masih satu pulau deh, Surabaya. Apakah dari Mbak Sinta sendiri yang turun ke mana? Turun ke Surabaya? Apakah kontak dengan BJB cabang Surabaya yang turun untuk bantuan survei? Sejauh ini sih langsung turun. Langsung turun ya? Jalan dong Surabaya, ikut ya. Sejauh ini ke Garut, langsung survei gitu. Nanti kalau ke jalan-jalan telepon saya. Kalian ya. Janji. Nanti saya izin survei Pak gitu. Just kidding Sobat Tangkas. Oke. Nah, untuk apa namanya? Kita udah ngomongin masalah proses tadi. Nah, kira-kira proses dari berkas masuk, kayak kita hitung dari berkas masuk ke bank dan saya hitung berkas lengkap. Itu berapa lama sih prosesnya sampai jadwal akad? Ya. Sampai approval deh, maksudnya jadwal akad. Sampai approval ya? Iya. Karena kita itu bank pemerintah, khususnya yang payroll di Bank BJB ya seperti ASN, itu dimaksimalkan 3 hari. 3 hari? Iya betul. Gitu. Bukan hanya ASN sih ya Pak Aryo gitu, pegawai swasta juga 3 hari SLA-nya ya gitu. Tapi untuk wira swasta kita 7 hari kerja. Oke, itu dia Sobat Tangkas. Jadi untuk untuk pekerja pegawai tetap ataupun swasta ataupun bukan ataupun ASN gitu ya, itu 3 hari. Insya Allah sudah approval di BJB ya Mbak Sinta ya. Terus untuk wirausaha itu 7 hari. Ya memang sih wirausaha ribet memang. Agak sedikit ribet ya. Ngitung laporan keuangannya panjang. Saya aja kadang terima berkas segini untuk wirausaha. Ya. Oke, ini tadi kita sudah bahas ya untuk kriteria nasabah itu seperti apa aja kan, udah bisa ASN, bisa swasta, BUMN, wirausaha. Nah, satu nih pertanyaan. Kalau untuk gaji cash kan sekarang masih banyak nih Mbak. Walaupun udah ada sih lebih kurang 90% penggajian udah menggunakan payroll di bank manapun gitu kan. Nah kan tapi masih ada tuh yang menggunakan masih gaji terima cash. Itu bagaimana Mbak? Bisa diproses? Ya masih bisa kok Pak untuk gaji cash ya gitu. Yang penting ada surat pernyataan dari perusahaannya itu yang menyatakan bahwa memang masih pembayaran cash secara pembayaran gaji secara tunai. Oke. Gitu. Baik, itu kadang-kadang ada juga yang setengah payroll, setengah cash kan ada ya. Betul. Misalnya dia pokoknya ditransfer terus tapi tunjangan dan lain-lainnya dia masih bentuk tunai, uang makan deh mingguan. Gitu kan, itu masih bisa dihitung juga ya? Masih bisa, dan biasanya kita tawarin buat payroll ke BJB sih kalau kayak gitu. Oh ditawarin, waduh, sekali jalan ya? Gitu. Oke. Yang penting ada slip gaji kan biar kita tahu ya, gitu untuk gajinya berapa. Untuk data penguatnya ya? Sama surat pernyataan dari perusahaannya sih, kalau itu masih tunai. Guys, BTW ada pertanyaannya tuh? Nothing, oke kita lanjut. Nah, untuk akad kredit sendiri Mbak, nih kita ngomong sudah approval, kira-kira untuk biaya akad tuh apa aja sih biasanya dikeluarin itu? Biaya akad biasanya biaya akad notaris ya, biaya peningkatan sertifikat, asuransinya ada 2 yang di cover, asuransi jiwa dan juga kebakaran, lalu provisi dan juga biaya administrasi bank. Itu aja ya? Betul. Dan khusus untuk program KPR Gaul, kita dibebaskan biaya administrasi bank, Pak Aryo. Gitu. Udah masuk KPR Gaul. KPR Gaul. Untuk provisi dapat diskon 0,75% khusus untuk yang KPR Gaul. Widih, lumayan ya. Alhamdulillah. Tuh yang Sobat Tangkas ya, jadi yang mau mengajukan yang masih gaul-gaul, yang umur 35 ke bawah, 30 ke bawah, 35 tahun ke bawah. 35 tahun ke bawah. Ya, saya nggak masuk kriteria. Udah enggak ya? Udah enggak. Duh, kok jadi nyesel ya? Kenapa nggak ngajuin dari dulu ya? Oke, nah nih yang paling penting nih. Ada promo apa saat ini di BJB? Ada program apa aja nih, Pak? Di kita saat ini ada promo selain itu ya yang tadi KPR BJB Gaul, dan juga sekarang lagi ada bunga membumi gitu. Yang 5% kebetulan kan kita lagi ada promo sama tulip kan 5% ya. Bener. Gitu. Sekarang kita lagi ada promo itu. Jadi buat yang mau ngambil tulip sekarang gitu. Oke, itu jadi Sobat Tangkas ya.
Jadi saat ini Tulip lagi bekerja sama dengan Bank BJB, spesial rate khusus Tulip Rangkas Residen, suku bunga mulai 5% dan tambahan lagi nih Mbak Sinta, free biaya Ya, akad. Free biaya Tuh. akad. Jadi cukup DP, tinggal akad, selesai. Nggak perlu ngeluarin duit lagi. betul. Yang kita bahas tadi yang untuk biaya pajak kayak Notaris ya, asuransi, provisi, administrasi itu nothing. Iya betul. Ya kan? Iya, jadi tapi tetap ya SNK, syarat dan ketentuan Iya, berlaku. Jadi nanti yang mau dikepoin, Sobat Tangkas pengen kepo silakan komen aja di bawah atau nanti menghubungi marketing kita ataupun datang langsung ke BJB, silakan cari Mbak Sinta. Boleh kan diganggu? Kenapa? Boleh diganggu kan sama Sobat Tangkas? Dengan senang hati Pak Aryo. Langsung ada konsumen, suaranya langsung keras Ya, dengan buat senang yang mau hati. tanya-tanya seputar KPR boleh langsung datang ke BJB Cabang Rangkas Bitung. Oh gitu. Mungkin dari Sobat Tangkas mau ada pertanyaan? Silakan, kita tunggu. Oh ya, ada gift menarik nanti dari Bank BJB untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Saya tunggu. Nggak ada yang nanya nih. Hah? Mbak Nisa sama senyum-senyum aja. Dari ini kita udah lumayan ya untuk akad kita di BJB ya. Untuk bulan ini aja sudah ada sekian. Nggak mau nyebutin, saya nggak mau nyebutin. Udah ada sekian ya. Udah ada sekian. Nanti target kita sih semoga di bulan ini meledak ya di BJB ya. Amin, amin, amin. Ya gitu. Sebutin aja. Cicilan berapa untuk bunga 5%? Nah, tipe berapa dulu ya? Oke, cicilan kalau 5% itu lebih kurang sekitar untuk tipe 30 sekitar 1,3. 1,3 sampai 1,4. Tipe 39 sekitar 2 juta. Tipe paling besar kita 54 itu sekitar 4 juta. Tuh. 2 tahun pertama. 2 tahun pertama. Nanti di tahun ketiganya 6,76. Saya detailin dong gitu ya. Betul. Khusus dengan Tulip ini. Iya, khusus dengan 5%. Tulip. Di bank lain untuk developer lain tidak. Khusus Tulip aja. Itu ada pertanyaan lagi? Oke. Mbak Sinta nih, ada pertanyaan menarik. Tadi kan kita udah bahas tentang apa namanya? Yang orang pekerja swasta, BUMN, apa namanya? ASN, terus sampai ke pensiunan kita bahas. Ini satu pertanyaan lagi nih Mbak, untuk wirausaha sendiri. Nah, apakah bisa diajukan di BJB, Mbak? Wirausaha sama di BJB juga bisa. Untuk usianya itu sampai usia 65 tahun ketika kreditnya dinyatakan lunas. Gitu. Jadi tahun terakhirnya di umur 65 begitu ya? Betul, oke. Terus pertanyaan lagi nih Mbak, untuk kriteria tuh sampai belibet gue ngomongnya. Apa itu untuk wirausaha yang bisa diajukan ke Bank BJB? Pokoknya wirausaha yang usahanya sudah berjalan ya, sudah berjalan cukup lama. Kemudian ada minimal waktunya nggak? 3 tahun lah Pak Aryo. 3 tahunan gitu, ya, oke. Kemudian stabil, apalagi kita sedang menghadapi pandemik ini ya, gitu ya. Nah untuk usahanya yang relatif stabil, gitu. Dan juga izin-izin usahanya sudah terdaftar, gitu. Seperti misalkan surat keterangan usaha ada, dan juga minimal NIB, nomor induk berusaha sudah punya. Gitu. SKU bisa kan? Cuma SKU doang bisa nggak? Ditambah dengan harusnya ada SIUP ya, tapi bisa dengan NIB. Oh, jadi penambahannya NIB ya? Bisa dibuat, betul. Oke, siap. Oh gitu. Jadi Sobat Tangkas, selain biasanya selama ini kan kita hanya SKU aja ya yang kita ajukan nih penambahan. Nah, itu memang syarat baru sih memang dari pemerintah untuk ada namanya NIB. Itu prosesnya juga nggak ribet kok, sebentar doang. Iya, betul. Itu hampir sama dengan proses kayak kita proses SKU kan? Iya, kan? Kalau SKU kan biasanya dari desa ya, bisa kecamatan, nggak salah. Kecamatan. NIB juga bisa dikeluarkan di kecamatan, mungkin bisa. Tapi ada kategori khusus ya, yang dikeluarkan di kecamatan. Untuk kategori nih Mbak, nih ngomongin Mbak, mancing saya udah langsung tanya kategori ini. Kan untuk usaha tuh macam-macam tuh, ada yang punya kios, ada yang usahanya di ruko, atau di pasar kan kios kecil-kecilan sayur-sayuran, terus ada yang di pinggir jalan nih Mbak. Nih dari ini nih, yang mana yang bisa? Semuanya bisa atau? Ya, untuk usaha itu yang wirausaha yang penghasilannya 5 juta minimal. Iya, betul. Wah, orang pecel lele pinggir jalan tuh 5 juta lebih loh Mbak.
Iya bisa jadi Pak Aryo, ya, omset perharinya juga bisa besar itu. Itu makanya. Tapi kita kira-kira bisa nggak tuh dengan tempat yang seperti itu? Selama ada izin usaha, tapi kalau boleh ya? boleh selama ada izin usaha. Oke, Gitu. ini Yang penting menarik nih. legalitasnya lengkap, surat keterangan usaha. Oke, kan izin banyak usaha. nih yang pecel-pecel lele di pinggir-pinggir dekat trotoar gitu. Dia udah jualan bahkan sampai 10 tahun ada loh ya Iya. kan? Karena kita kan aplikasinya pakai wirausaha gitu. Oke. Jadi tetap mengikuti SOP yang berlaku. Harus ada surat keterangan usahanya, kemudian SIUP-nya ya, kalau nggak SIUP atau SITU atau NIB-nya seperti itu. Seperti itu sih. Oke, ini berita baru loh. Ini berita baru jujur. Saya baru tahu karena selama ini saya sedikit dari saya pribadi memang sebagai supervisor gitu agak sedikit mewanti-wanti untuk dari tim-tim saya bahwa untuk wirausaha itu yang kita cari adalah yang ada tempat permanen, minimal kios. Ataupun kalau di pasar dia punya lapak permanen. Iya. Jadi kalau yang misalnya mendol pecel lele pinggir jalan gitu bisa ya? Ya kan mereka juga itu di situ ya, Heeh. gitu. Bahkan mereka juga kan punya cabang lain Iya. kan, tapi kan bentuknya bukan kios kan. Iya, dia Tapi selalu ibarat di kata situ. buka sore Iya. buka Cuman sore bongkar malam. Iya, cuman kan kita lihat dulu berapa lama sudah mulai usahanya itu. Di kayak situ gitu, ya. Iya. Yang kalau model gerobak-gerobak itu bisa nggak? Sejauh ini Belum harus bisa. harus lihat dulu kan legalitasnya juga gimana kalau yang Oke, itu ya. jadi ada masih dari bahan pertimbangan buat dari pihak Bank Iya. BJB sendiri. Jadi wirausaha walaupun pinggir jalan modelnya kayak pecel lele warung gitu Ya, tuh tapi kalau masih mereka bisa. udah lama ya dan emang sudah tetap di situ gitu kan. Terus Bisa aku aja. cuma ngeri ditangkep Satpol PP. Iya kan kadang-kadang yang pinggir jalan itu kita nggak tahu ya masalah legalitas seperti apa karena kan kita tidak bisa ngejudge gitu ya. Ada mungkin yang udah dapat Udah izin ada usaha, yang mungkin di situ dia nyewa Iya. dengan pemilik misalnya kayak di depan Iya, BJB tapi deh kan ada contohnya kategori dia juga. nyewa sama BJB untuk buka lahan sini ternyata diizinkan gitu kan. Jadi nggak ditangkap karena kita Iya nggak kan tahu. nanti kita juga ini lagi ya validasi Analis ya? lagi. Iya betul, analisa lagi, validasi lagi ke calon debiturnya gitu. Nanti masuk atau enggaknya gitu. Oke, ini jadi menarik lagi. Jadi kemarin mungkin sobat-sobat tangkas yang masih ragu-ragu ataupun kira-kira bisa nggak ya usaha saya misalnya pecel di pinggir jalan ataupun kios saya cuman kecil, cuman ada gerobak jual misalnya fried chicken kan banyak nih yang fried chicken. Kios mungkin dia nggak terima konsumen duduk cuman bungkusnya per hari bisa sampai 500 sampai 100 bungkus kan lumayan itu ya. Itu bisa ternyata sobat tangkas. Jadi tapi melalui proses analisa dulu ya. pasti. Gitu. Yang penting kan maksudnya bisa diproses. Ya, masuk dulu, nanti proses analisa, nanti ketentuannya di akhir setelah proses analisa. Oke, jadi itu kita close. Udah? Tapi masih pengen ngobrol sebenarnya Mbak Sinta. Iya, silakan Pak Aryo. Oke, terima kasih sobat tangkas, terima kasih Mbak Sinta untuk Iya, waktunya terima kasih, mengganggu Pak Aryo. weekend udah diganggu ya. Nggak apa-apa, dengan senang hati. Ya, Pak Aryo juga udah datang ke Bapak BJB, Iya. terima kasih. Oke, terima kasih untuk sobat tangkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti. Tulip Brankas Residen, a comfort place to live.